mau kaya jangan jadi guru. Itu laras pisar, setuju saya. Dahsyat Kang Asep. Passion. Ini ya, sense-nya beda ya? Feel-nya itu beda. Feel-nya beda. I see. Feel-nya Itu bahaya ya. orang yang jenius itu adalah bisa membuat sesuatu yang rumit Jadi sederhana. udah difahami. Itu benar-benar cerdas. Cerdas. Jawaban yang tadi itu Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat baik? Kembali lagi bersama saya Yogi Ahmad Fajar di The Podcast The Jabar TV. Woo! Tepuk tangan untuk saya sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. The Podcast episode kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial karena ini mentor saya. Saya perkenalkan Kang Asep Sabaat. Apa kabar Kang Asep? Alhamdulillah, Pangestu. Alhamdulillah, Kang Asep ini luar biasa, sobat baik. Beliau ini pemerhati pendidikan, guru lah ya Kang ya, guru. Kemudian trainer, kemudian pembicara, penulis buku, sobat baik. Masya Allah, jarang-jarang loh guru nulis buku. Dan aktivis kemanusiaannya, pegiat kemanusiaan di Dompet Duafa. Alhamdulillah, Kang, Masya Allah. Ini tadi saya singgung mentor karena beliau ini mentor saya waktu jadi penerima manfaat beasiswa aktivis, Kang ya. 2000 berapa dulu? 2010 ya di UGM. Beliau, saya masih ingat Kang. Ini ya. Saya masih ingat. Apa yang masih diingat? Beliau ini pernah jadi, bukan pernah kan, namanya mentor tuh sering ngasih training atau capacity building ya bahasanya. Waktu itu di UGM training value kalau nggak salah. Ini yang nempel di saya, Kang Asep ini pernah bilang, kalian itu teman-teman aktivis menjalankan segala sesuatu, jangankan aktivis ya, semua sih ya, tapi ini utama waktu itu aktivis harus berpassion. Passion. Apaan tuh passion gitu? Passion tuh gairah. Kalau kita kan aktivis, passion, gairah. Tapi Kang Asep langsung memberikan contoh. What is the meaning of passion? Seperti ini contohnya, analoginya? Seperti seorang tukang sapu atau tukang kebersihan gitu. Dia menyapunya itu seperti Beethoven menggubah lagu. Betul. Wah, langsung di situ saya langsung wait a minute gitu kan. Maksudnya apa ini tuh? Atau misalnya kita sebagai seorang pelukis. Kita masih sebagai seorang penyapu. Kita menyapu sepenuhnya, bekerja sepenuhnya seperti seorang Picasso melukis. Pablo Picasso melukis. Maksudnya apa? Dalam segala hal, aktivitas apapun, kita harus sepenuh hati, totalitas, dan bergairah gitu. Jadi misalkan nih kalian gitu masih mahasiswa aktivis, ya ente jadi aktivis yang harus berpassion katanya. Wah, di situ langsung membuat saya, beneran ini. Jadi ketika seseorang yang melakukan sesuatu aktivitas sesuai passionnya, bergairah, itu insya Allah akan membuat hasil yang masterpiece. Kayak tadi Pablo Picasso membuat lukisan yang dahsyat, kemudian Beethoven mengubah lagu yang sampai sekarang siapa yang nggak kenal Beethoven, seni musik kita. Dahsyat Kang Asep. Passion Kang Asep. Apa yang bisa masih relevan? Pasti masih relevan ya? Iya, ini cerita Kang Yogi ngingetin saya. 1 dekade lalu. 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Ya ini saya pikir passion ini di kita yang hari ini sebagai kita bekerja, di mana kita bekerja jadi mahasiswa atau apapun juga, passion ya ini penting, Yogi, karena apalagi hari ini di tengah kondisi pandemi. Saya pikir orang-orang yang punya passion, pandemi bukan jadi satu persoalan, karena justru menjadi satu tantangan. Bagaimana pada saat kondisi normal kita bisa produktif, pada saat kondisi extraordinary yang sebenarnya kita sulit atau ada banyak kendala untuk bisa produktif, kita malah tetap bisa produktif, bahkan untuk beberapa orang malah dijadikan sebagai challenge untuk bisa malah lebih produktif daripada kondisi normal. Nah ini hal yang luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa passion tadi betul ya, itu saya jadi luar biasa ya. Mas Yogi masih ingat ya. Berarti nempel ya? Masih nempel. Dan mudah-mudahan dia dipraktekkan ya. Alhamdulillah. Dipraktekkan.
Nah, jadi saya ingin mengatakan betul, ingat saya menyampaikan itu penting. Passion ini kenapa? Karena passion itu ada formulanya. Saya belajar dari guru saya. Jadi passion itu formulanya itu meaning kali progress, Kang Ip. Meaning Kali progress. kali progress. Itu apa artinya? Meaning itu kan makna. Ya. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu itu ada selalu punya makna. Kita punya makna. Jadi kita bisa memaknai itu sebagai sesuatu yang hal yang penting dan luar biasa dalam hidup kita. Contoh, misalnya ada pertanyaan, kan pernah ada dengar kan cerita ada tukang buruh bangunan itu lagi nyusun batu bata gitu. Oke. Ada pertanyaan misalkan itu lagi ngapain, Mang? Nyusun batu bata. Ya saya kerja aja, memang kerja saya begini. Nyusun batu bata supaya jadi rumah. Ada yang bilang begitu. Kayak gitu. Tapi ada satu lagi barangkali ditanya, ada satu lagi ya si abang akang buruh ini Beda orang ya ini. beda orang ditanya, Oke. ngapain akang lagi ngapain Amang ini? Saya ini lagi membangun peradaban. Nah, kita bingung nanya, maksudnya apa, Mang? Saya bangun batu bata ini menjadi sebuah sekolah. Jadi saya ingin pastikan bangunan ini bagus. Kenapa? Karena nanti ini jadi tempat anak-anak belajar. Dan kelak mereka akan menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Wow. Maka peradaban akan lebih baik karena peradaban yang hebat itu dimulai dari SDM yang hebat. Nah, ini kan beda. Ini ya, sense-nya beda ya? Feel-nya itu beda. Feel-nya beda. I see. Feel-nya beda. Jadi itulah meaning. Maka kemudian kita pernah lihat nggak ada orang yang melakukan sesuatu tuh kayaknya nggak ada habisnya tuh energinya. Jadi selalu powerful. Ya tentu paham. Makanya kalau guru saya selalu mengatakan bahwa makanya buat kita yang muda-muda, kalau kita lelah, ya kita butuh rehat. Tapi jangan santai. Rehat, tapi nggak santai. Kayaknya pit stop gitulah ya, pit stop sejenak gitu. Beda kan? Kalau rehat, ya memang secara fisik kita lelah, maka perlu istirahat. Tapi kalau santai, jangan-jangan rehatnya keterusan gitu loh. Terlena. Jadi susah banget. Dan menurut saya itu malah susah untuk naikin lagi level gitu ya. Supaya semangat. Jadi kembali ke passion. Jadi passion itu meaning gitu. Ya. Misalnya tadi orang yang kerja, orang yang punya passion, Kang Yogi, apalagi kita bekerja di sebagai pegiat kemanusiaan. Ya. Sayang sekali kalau kita kerja kemudian orientasinya adalah hanya untuk mendapatkan pendapatan. Karena saya pikir kalau gitu tidak ada beda dengan orang lain juga yang mencari pendapatan gitu. Ya. Maka kemudian orang-orang yang punya passion itu bisa ngerubah makna kerja itu ditransformasi menjadi karya. Spiritnya beda, orientasinya bukan hanya untuk kerja mendapatkan sesuatu, tapi kemudian melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Ya. Itu orang yang punya passion. Jadi meaning Dan kali progress. Progressnya itu adalah kinerjanya atau hasil aktivitasnya. Betul. Jadi orang yang punya passion itu Kang, karena dia pertama melakukannya penuh dengan pemaknaan, dia punya makna, maka nanti kelihatan dari ekspresinya itu adalah energinya nggak pernah habis. Ya. Selalu kayaknya gak capek-capek nih orang nggak gitu ada capeknya dan itu luar hal yang luar biasa, dia positif, powerful lah. Powerful. Nah kemudian satu lagi tadi kali progress itu adalah, nah ini penting, orang-orang punya passion itu dia biasanya kalau saya ibaratkan dia itu seperti orang yang mendaki gunung gitu. Jadi dia itu punya target capaian gitu. Ya makanya kalau menurut saya perhatikanlah, kita punya, saya sebutlah Michael Jordan, sebutlah orang-orang yang star gitu loh. Michael Jordan kalau artis, Yogi siapa Kang Yogi? Atau artis yang lain Cristiano Ronaldo geser ke dunia yang lain misalnya apa ya? Kalau artis peraih award, inilah apa Michael Jackson kalau penyanyi Michael Jackson, apalagi ya banyak lah. Michael Schumacher kalau balap, Valentino Rossi. Nah itu orang-orang yang memang tadi dia membalap itu bukan hanya sekedar jadi juara, tapi punya sesuatu yang lebih dari itu. Nah, tadi ngomongin passion nih Kang, berarti sejatinya pendidikan, ini kan kita Kang Asep sebagai pemerhati pendidikan, tugas atau salah satu tugas pendidikan atau guru adalah memastikan bahwasanya peserta didik itu menemukan passionnya kan? Ya. Menemukan apa yang dia sukai, jadi sehingga ketika dia ditanya apa cita-cita Anda, itu clear gitu. Nggak apa ya gitu. Nah tugas atau PR seorang pendidik atau guru adalah membantu mencari passionnya gitu ya. Begitu bukan Kang? Ya, saya ingin mengatakan bahwa guru itu adalah orang yang membantu, dia menjadi jembatan buat masa depan anak-anaknya. Jadi maka caranya adalah membantu anak itu menyadari bahwa dia punya potensi. Nah ini yang
ini yang tidak mudah, Kang Yogi. Mm-mm. Maka sebenarnya sebelum bisa membuat murid punya potensi, guru juga harus paham dulu dia punya potensi apa gitu. Oh, jangan-jangan gurunya juga nggak passion jadi guru. Aduh. Nah, itu juga problem ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau guru-guru yang punya passion itu memang akan lahirlah anak-anaknya juga yang hebat-hebat. Jadi tadi kuncinya betul. Yang pertama adalah anak-anak ini harus fungsinya guru dan koordinasi komunikasi dengan orang tua berkolaborasi harus menemukan sebenarnya apa menjadi potensi anak. Langkah berikutnya adalah diberikan lingkungan yang positif untuk dia bisa kemudian terus mengembangkan apa yang menjadi passionnya. Tadi saya tambahkan yang minim kali progres. Nah, progres itu Kang Yogi itu bicara soal terjadi perubahan yang signifikan, terjadi perubahan. Jadi gini, misalnya Kang Yogi senang nulis. Nah, kalau orang yang punya passion itu progresnya ada progres. Misalkan senang nulis, mulai dari nulis diary sampai ke nulis dia bisa publikasi. Nah, dari segi kuantitas dulu nulis barangkali katakan sebulan itu 1 tulisan. Tapi kemudian semakin lama tulisannya bisa nambah, bisa 2, 3, 4. Oh, maksudnya progres itu adalah ada peningkatan ya. Peningkatan. Jadi bisa dari segi kuantitas atau dari segi kualitas. Dulu tulisan-tulisan dipublikasi dimuat di koran lokal. Kemudian naik ke level koran-koran regional. Sampai ke koran nasional, bahkan bisa merilis tulisan buku. Dan itu mungkin bisa bestseller di level internasional. Nah, itu capaian. Jadi orang-orang yang punya passion itu seperti tadi saya bilang itu seperti ibarat mendaki gunung gitu. Jadi ada satu titik puncak yang harus dituju gitu ya. Ini beda dengan yang nggak punya passion. Kang Yogi itu seperti masuk ke hutan pinus, pohon dengan tekstur kondisi yang sama. Begitu kita masuk ke hutan, kita nyari jalan keluar bingung. Karena hampir semua sama, yang mana ya keluar jalan keluar. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mengilustrasikan bahwa orang yang punya passion itu ibarat daki gunung. Ada titiknya gitu. Kaki bukit pertama, kaki bukit kedua, ketiga, dan seterusnya sampai puncak gitu. Sedangkan kalau yang nggak punya passion, itu tadi. B aja. Dia kayak masuk ke hutan dengan tekstur yang sama, begitu masuk mau keluar bingung. Saya menarik tadi di meaning ya, Kang Asep. Saya pernah dapat cerita juga ini dari siapa yang ISK itu Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar pernah cerita. Saya pernah ngeliat video Pak Ari Ginanjar ngomongin passion, ngomongin purpose of life gitu, tujuan hidup dan apa sih yang dicari dalam hidup ini gitu. Pak Ari Ginanjar ini based on true story beliau gitu kan, ketika beliau ketemu seorang teknisi pesawat. Maksudnya tuh yang mungkin Kang Asep kita pernah naik pesawat kan, sebelum take off tuh kan ada orang yang benerin baling-baling, cek semua gitu kan, di panas-panas gitu kan. Bagi kita itu pekerjaannya yang pekerjaan inilah ya, maksudnya tuh keras gitu, fisik gitu, jadi lebih ke clerical ya, teknikal gitu. Pak Ari Ginanjar nanya gitu kan, Anda kerja apa? Pekerjaan Anda apa gitu? Oh, pekerjaan saya ini Pak, katanya, sebagai yang bersihin dulu, memastikan bahwasanya pesawat itu gak ada yang salah gitu, gak ada yang ini. Wow, katanya. Terus Anda senang katanya bekerja sebagai itu? Senang sekali Pak, karena saya yang memastikan, apalagi pas musim haji, saya yang memastikan bahwa para calon jemaah haji akan terbang dengan selamat menuju Baitullah dan akan mendapatkan predikat sebagai Haji Mabrur. Wah, Pak Ari Ginanjar merinding gitu. Ya Allah, seorang teknisi seperti itu berpikirnya sampai jauh ke depan gitu, maksudnya saya adalah orang yang memastikan calon jemaah haji itu selamat sampai Baitullah gitu, mendapatkan gelar haji mabrur, balik lagi ini. Itu adalah pekerjaan saya, mengantarkan. Masya Allah gitu kan. Saya juga pas dalam video itu merinding. Bagaimana kita gitu yang pekerjaannya bisa dibilang alhamdulillah gitu ya, pekerja nggak sampai panas-panasan. Jangan sampai be aja gitu loh. Betul. Itu tadi yang menarik Kang Yogi. Jadi orang-orang yang punya passion, orang-orang yang punya tujuan hidup, termasuk orang-orang yang sebenarnya ingin mencari kebahagiaan, sebenarnya sederhana rumusnya. Mereka itu orang-orang yang kemudian punya visi hidup, dan visi hidupnya ternyata tidak untuk memenuhi ambisi dan keinginan pribadi, tapi menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Silakan ditemukan. Jawaban yang tadi itu dahsyat banget. Dahsyat emang, betul. Saya punya cerita.
Saya punya cerita mahasiswa saya di Sekolah Guru Indonesia. Kang Yogi pasti tahu. Iya, iya. Oh iya, sobat baik, Sekolah Guru Indonesia itu sebuah program. Ya boleh saya mention ya, seperti Indonesia Mengajar. Bahkan sebelum Indonesia Mengajar ya. Ya, persis. Jadi seperti apa namanya tuh, mengumpulkan pemuda-pemuda hebat. Ya, fresh graduate. Kita bina, kita training untuk kita tempatkan kemudian di pelosok-pelosok sekolah tanah air. Ya kayak gitulah. Lanjut kamu biar sobat baik juga. SD itu apa gitu. Ya, jadi ini menarik Kang Yogi. Jadi saya menemukan dengan mahasiswa-mahasiswa saya tanya, kenapa sih ingin jadi guru? Saya bilang itu pertanyaan yang paling penting, harus dijawab. Kalau kita barangkali kalau merenung pertanyaan, apa sih tujuan kita hidup? Sebenarnya kita itu berasal dari mana? Terus nanti kita mau kembali ke mana? Ini pertanyaan esensial banget, Kang Yogi. Dan saya menemukan di mahasiswa saya itu, ketika saya tanya, ini menarik. Ini yang muda-muda, dia bilang, Pak, saya ini ingin jadi guru. Kenapa jadi guru? Karena buat saya, Pak, jadi guru adalah bagaimana saya bisa memberikan kontribusi terbesar buat bangsa ini. Maksudnya saya dengan peran saya jadi guru, saya bisa melahirkan anak-anak dengan proses belajar, proses mengajar, dan proses saya mendidik. Melahirkan anak-anak yang di masa depan mereka menjadi apapun yang mereka mau, Pak. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pegiat kemanusiaan, apapun itu. Dan mereka juga nanti bisa memberikan manfaat lagi bagi orang lain. Nah, ini luar biasa, Kang Yogi. Kemudian saya tanya, kenapa Anda tidak memilih? Barangkali ada juga pemuda-pemuda lain yang justru pada saat di kondisi seperti ini lebih enak, kondisi kan nyaman. Kalau disuruh milih kan lebih baik kita di kota tinggal. Tapi ini di daerah loh. Kang Yogi, saya bilang, kenapa ingin ke daerah? Padahal kan sulit. Nah, di situ Pak, saya ingin menemukan bahwa ya kebahagiaan buat saya adalah tadi anak-anak di daerah-daerah punya keberanian untuk bermimpi, punya cita-cita, Kang Yogi. Karena banyak di daerah-daerah itu anak-anak kita kan punya cita-cita, Kang Yogi. Kalaupun juga punya cita-cita, barangkali pertanyaannya punya cita mau jadi apa? Ya mereka jawab sangat terbatas. Karena di depan mereka ngelihat tiap hari ada guru, maka ingin jadi guru. Lihat ada tentara, yang jadi tentara. Udah dua. Itu di daerah perbatasan biasanya dua jawaban itu, guru, tentara. Gak ada lain. Karena yang mereka lihat itu gitu. Betul. Jadi mereka nggak kebayang ada YouTuber, ada vlogger, ada arsitek, ada pilot. Nah, ini hal yang luar biasa. Jadi itu yang menarik, Kang Yogi. Jadi saya pikir tadi ya dari cerita tadi memang orang-orang yang, nah ini yang menjadi menarik sebenarnya. Pendidikan ini kan mestinya bagaimana bisa membuat satu lingkungan, satu sistem yang membuat setiap kita itu sadar dengan potensi kita. Kemudian kita mensyukuri potensi itu dengan cara belajar terus. Nah ini penting, Kang Yogi. Jadi sebenarnya pendidikan itu membekali sih sebenarnya, menstimulasi dan menyadarkan arti hakikat belajar yang sebenarnya. Jadi belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya harus sekolah di kampus nggak begitu. Dengan kondisi pandemi kan selesai sebenarnya kalau belajar dibatasi waktu. Dan poin berikutnya adalah bagaimana mereka punya satu bahasa saya itu kecanduan berbuat baik, memberikan manfaat buat yang lain. Apapun mereka nanti, profesi mereka apapun itu mereka bisa senang banget, happy banget kalau bisa memberikan manfaat. Nah, saya pikir itu menurut saya yang esensial banget di pendidikan itu sebenarnya. Sayangnya kan nggak semua berpikiran kayak gitu ya, Kang Asep Punten. Jadi potret pendidikan di negara kita gitu, di negara kita yang cintai ini, orang yang atau guru-guru itu nggak sesuai passion biasanya. Punten. Jadi, wah saya nggak keterima di sana, ya udah jadi guru. Jadi guru tuh kayak pelampiasan terakhir gitu, maksudnya no choice ya. No choice gitu. Gak ada pilihan lain. Jadi, gimana caranya kita bisa mendidik anak menjadi sesuatu yang powerful? Jadi gurunya sendiri nggak ada passion di situ gitu. Nah, apa sih pesan gitu bagi, apalagi kan sekarang banyak jurusan pendidikan gitu kan? Ini pesan kepada orang yang udah terlanjur masuk ke jurusan pendidikan terus apakah jangan jadi guru atau apa gitu? Saya baca buku, pernah baca buku kan? Your job is not your passion. Oh ya, itu siapa? Rene. Your job is not your passion. Jadi ini juga pesan buat guru-guru memang. Sebaik-baiknya guru adalah memang sejak awal dia punya visi tentang hidupnya. Memang salah satunya adalah mengambil peran menjadi guru. Dan tadi Kang Yogi yang paling penting berikutnya adalah pilihan menjadi guru adalah pilihan sadar. Saya selalu bilang ke anak-anak, saya bilang ke mahasiswa-mahasiswa saya, ilmu menjadi guru itu bisa diwariskan.
dari dosen ke mahasiswa, dari guru ke murid gitu. Jadi ada proses transfer hari ini, apalagi kuliah online banyak banget. Baca buku semua boleh. Akses banyak lah ya. Jadi saya bilang kalau ilmu ingin menjadi guru itu bisa diwariskan dan semua akses untuk ke arah sana itu sangat besar. Tapi ingat satu hal, bahwa ruh Anda menjadi guru itu nggak bisa diwariskan. Ruh menjadi guru itu nggak bisa diwariskan. Beda. Saya ingin mengatakan gini Kang Yogi, saya punya pengalaman dulu mengajar. Saya ngajar di sekolah-sekolah standar nasional. Saya nggak dapat feel-nya, saya nggak dapat ruhnya. Padahal standar nasional. Standar nasional. Jadi saya ngajar ya bersemangat, tetap semangat, tapi kemudian ruhnya nggak dapat. Barangkali saya merasa bahwa lingkungannya, beberapa hal saya melihat ada lingkungan yang seperti ini otokritik. Saya bilang ini otokritik. Kalau saya jadi guru, saya biasanya dulu paling menghindari kalau di ruang guru ada diskusi-diskusi yang sebenarnya mohon maaf malah jadinya fitnah, gibah ya, kalau sekarang gibah. Itu menurut saya kurang produktif. Saya biasanya pasti ngindarin ruangan-ruangan yang kira-kira cenderungnya ke arah sana. Negatif lah ya. Negatif. Aura negatif. Saya lebih senang cenderung ngobrol, masuk ke ruangan diskusi yang kira-kira malah tadi banyak diskusi. Produktif ya. Produktif. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan, kita punya persoalan, atau kita mendiskusikan banyak persoalan yang hadapi anak-anak kita, murid-murid kita, atau kita punya ide kreatif apa supaya kita bisa semakin peran kita sebagai guru tuh makin berkembang. Misalkan bisa nggak ya kita bikin podcast gitu loh, guru-guru. Bisa nggak kita bikin buku, bisa nggak kita bikin modul, bisa nggak kita bikin riset apapun itu. Nah itu menggairahkan. Dan kalau saya belajar dari sensei-sensei yang di Jepang, saya belajar banyak. Mereka itu ya ruang-ruang diskusi, ruang guru itu memang produktif untuk membahas, bahkan mempertanyakan hal-hal yang memang itu ada kaitannya dengan pengembangan diri mereka. Nah ini poin yang paling penting kami. Jadi saya pikir itu hal yang menarik sebenarnya hari ini. Jadi kembali tadi bicara soal passion ya, itu hal yang harus dibangun sebenarnya. Dan bahkan ini pengalaman lagi ya Kang Asep ya, guru yang passion itu gampang kok kelihatannya. Maksudnya dia pasti diingat oleh murid-muridnya. Contoh nih, mungkin Kang Asep punya guru yang bagi Kang Asep sangat-sangat tidak bisa dilupakan dalam hidup Kang Asep. Ya. Maksudnya tuh benar-benar ini banget tuh, impresif banget bagi Kang Asep. Jadi terngiang-ngiang gitu. Saya juga sama gitu. Jadi ketika terinspirasi ya. Dan kita inspiring gitu. Tanpa kita sadari kita ngikutin alur jalan hidupnya gitu. That's it. Ada value apa yang itu betul-betul nancep, kita ingat banget dan kita juga melakukan itu kan. Bahkan cara ngomongnya juga kita turutin. Kayak tapi betul, yang pasti ini bukan hipnotis ya. Bukan. Jadi memang mungkin karena apa ya? Saking kita aura gitu kan, aura positif. Jadi ada istilahnya tuh take and give. Ya. Si gurunya tuh ngasih sesuatu ke kita, pol-polan gitu. Yes. All out gitulah kalau bahasa sekarang. Dan kita juga nerimanya juga all out. Jadi kita tuh langsung, wah, thank you banget Pak, lu keren banget nih, inspiring banget bagi gue. Dan itu alhamdulillah silaturahminya sampai sekarang masih. Jadi ketika saya bisa kayak saya misal, ente kok bisa ngomong di depan publik pede amat Gi, saya mah gelagapan gitu. Saya bilang ini salah satunya adalah karena guru saya. Karena guru saya membuat saya waktu SMA itu berani bicara, berani speak up gitu. Jadi luar biasa ya, makanya ada istilah gini. Setuju nggak Kang Asep kalau saya bilang kayak gini? Kalau lu atau bahasa sekarang ya, kalau Anda atau lu kalian mau kaya, jangan jadi guru. Maksudnya dalam arti lu jadi pengusaha aja gitu, lu cari perusahaan yang bonafit gitu. Tapi kalau kamu ingin kaya hati dan banyak pahala, jadilah guru. Sepakat gak? Karena bayangin Kang Asep ya, itu tadi guru saya aja yang di SMA banyak tuh saya sebutin ya. Semoga Allah merahmati beliau ini, Pak In, Pak Ilham, Bu Anden gitu, Pak Aib. Itu kan orang-orang yang menurut saya guru-guru inspiring banget. Jadi bahkan ketika saya ngomong, tadi ada yang nanya tadi, Gi, lu kok bisa menulis, lu bisa speak up, dan lu bisa apa kayak gitu-gitu? Ya karena guru saya. Berarti itu kan amal jariah beliau itu Kang Asep gitu loh. Itu laras pisar, setuju saya. Dan pasti Kang Asep juga seperti ini, ada role model dulu waktu sekolah atau gimana gitu ya Kang Asep ya? Sekolah ada guru-guru luar biasa Kang. Saya dulu punya guru yang sangat disiplin Kang. Saya terbentuk karena pola asuh juga sama ibu. Waduh, saya ibu sama ibu luar biasa lah. Zaman dulu saya kan dulu ngaji ya.
setelah sholat asar itu wajib mandi, harus ngaji. Oke. Kalau enggak, wah dahsyat itu. Cepret ya. Cepret. Dan buat saya hari ini itu senang saya karena mungkin kalau hari sekarang itu keras itu ya, kasar. Tapi menurut saya keras barangkali ya. Tapi buat saya itu adalah bentuk perhatian. Dan saya dibesarkan dalam situasi yang memang tadi ditempa dengan kondisi yang memang harus fight. Disiplin saya belajar dari ibu. Ada guru juga saya yang itu juga sangat disiplin dan orangnya sangat cerdas ya. Cerdas itu beliau itu pandai menyampaikan gitu Kang Yogi. Jadi kalau kita belajar matematik yang susah, beliau itu bisa membuat sesuatu menjadi sangat mudah, sederhana. Jadi kita mudah memahami. Kan hari ini barangkali ada yang mikir ciri-ciri jenius itu adalah kalau kita menyampaikan sesuatu orang bingung. Iya. Buat saya enggak begitu. Justru orang yang jenius itu adalah bisa membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana. Mudah difahami. Itu benar-benar cerdas. Cerdas. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu ke orang mudah memahami. Karena kita bisa menyederhanakan hal itu dan kemudian dia bisa mengembangkan ilmu itu dan mempraktekkan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat dirinya. Nah, lagi-lagi kan ada di situ jariahnya itu ada gitu. Benar-benar kebaikannya. Dan dasarnya guru makanya ngajarin alif, ba, dan kemudian itu dipahami, diamalkan, diajarkan lagi ke banyak orang, ke anak-anaknya, ke murid-murid yang lain. Itu yang luar biasa Kang Yogi. Saya punya kesan satu lagi menarik. Ini almarhum dosen saya punya dosen satu, beliau kelahiran dari Ambon. Beliau itu yang mendidik saya punya kemampuan menulis artikel. Jadi beliau bilang bahwa dulu kalau mau nilai A dari saya gampang. Gimana Pak caranya Pak? Anda berani nggak bikin paper makalah, kemudian tampilkan di presentasi seminar nasional? Saya dulu itu challenge ya. Beliau challenge. Jadi saya ngelewatin beyond itu Mas Yogi. Memang beliau bilangnya kalau dapat A dari saya mudah. Saya bilang ternyata nggak semudah itu ya. Tapi saya tertantang untuk baik Pak, saya mau. Tapi pertanyaannya, Bapak mau nggak bimbing saya? Oke, saya mau bimbing nggak itu. Itu almarhum Pak Cornelius Jacob. Beliau orang Ambon. Beliau cerita, beliau selalu bilang, kenapa jam tangan saya di kiri? Beliau bilang, ada yang tahu kenapa jam tangan saya simpan di kanan? Kata beliau, karena ini adalah prinsip. Beliau itu orangnya sangat disiplin. Jadi kalau beliau janjian, bukan hanya dengan kita, janjian dengan istrinya, telat 1 menit itu ditinggal. Asli. Itu saya terkesan dengan beliau. Dan beliau selalu datang jauh sebelum waktunya. Jadi kalau kita kuliah jam 7 ya setengah 7 udah standby. Jam 9, jam setengah 10, jam 9 udah standby. Poin pertama. Yang kedua Kang, beliau itu produktif sekali menulis. Jadi kalau beliau menulis selalu 2 paper itu 2 bidang. Pendidikan matematika dan beliau spesifikasi di aljabar. Sangat produktif sekali. Nah, saya bilang kenapa Bapak bisa seperti ini? Dia bilang, saya punya kecintaan terhadap ilmu, passion lah. Balik lagi passion lagi. Beliau mengatakan, Bapak ini orang kampung, tinggal di pelosok desa. Tapi kalau Asep ingin tahu, ingin baca buku-buku referensi tentang pendidikan matematika dan aljabar, silakan mampir ke rumah Bapak. Walaupun Bapak orang desa, kampung, tapi kalau bicara soal buku, referensi, beliau punya Kang. Beliau beli dan kejar. Jadi menunjukkan beliau adalah sosok yang sangat cinta ilmu. Dan ini penting banget dimiliki oleh guru. Guru itu orang yang harus sangat cinta ilmu karena dia penyampai ilmu. Bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu pada orang lain sedang kita tidak cinta ilmu? Nah, ini sesuatu yang itu dahsyat banget lah. Dan saya punya cerita lagi. Kalau tuh ngomongin pendidikan tuh pasti banyak ya. Karena saya juga keluarga saya juga keluarga guru gitu. Kakak saya guru, kemudian kakek saya guru. Dua-duanya kakek saya inilah kiai lah dulu. Di punya pesantren dulu. Satu lagi juga guru. Jadi memang DNA-nya guru ya. DNA guru. Tapi saya bukan guru. Tapi saya seneng sharing Kang. Saya seneng istilahnya itu berbagi gitu. Berbagi kepada kayak saya kan dulu jurusannya bahasa Korea, sastra Korea. Saya pernah private waktu zaman kuliah kan saya nyari inilah ya, nyari tambahan mahasiswa gitu, jadi private gitu. Pengalaman sama itu ya. Nah, saya juga merasakan ternyata yang benar kata ketika kita ingin belajar sesuatu tuh justru ketika mengajarkan itu kita belajar lagi gitu. Itu ada sesuatu yang kita dapat karena tadi hukum take and give kali ya Kang Asep ya. Ketika kita itu ngasih sesuatu, insya Allah ada dapat juga ke kitanya gitu. Betul. Jadi ini yang disebut dengan ada dia pernah dengar istilah teaching to learn, learning to teach. Jadi mengajar itu untuk belajar, belajar itu untuk mengajar. Jadi maksudnya gini, teaching to learn, kita ngajar untuk belajar, Kang Yogi.
saat kita mau ngajar, kita itu kan harus yang pertama menguasai konten. Yang kedua, kita harus memahami siapa yang akan kita ajarkan. Betul. Maka itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Jadi bisa jadi misalnya saya punten, saya juga punya guru-guru yang cerdas, dosen yang hebat, cerdas sekali. Tapi beliau tidak memahami tentang siapa yang diajarnya. Audiensnya siapa gitu, karakternya kayak gimana gitu. Betul, misalkan, makanya kan kita pernah lihat, sering lah. Misalnya ada dosen saking pinternya, dia itu kan jadi ngobrol sama papan tulis. Ya. Oh, nurunin rumus, membuktikan sesuatu, kita di belakang nggak ngerti. Nggak ada dialog. Nggak ada dialog dan nggak ada pertanyaan. Anda paham? Apa yang tidak Anda pahami? Nah, saya senang banget tuh kalau guru-guru yang dosen yang menyampaikan sesuatu, bahkan dia tak paham. Jadi maksudnya gini, ketika ngelihat ke mahasiswa A atau siswa A, dia pakai pendekatan A, saya katakan. Ke siswa yang kedua, dia pakai pendekatan B. Yang ketiga pakai pendekatan C. Kenapa? Karena dia paham betul. Seperti gini lah Kang Yogi, kita tahu bahwa ada anak yang nilainya selalu jatuh, lemah dia dalam kondisi pelajaran matematik. Nah, kalau kita pakai standar normal Kang Yogi, ngasih tugas, ngasih PR, disamakan levelnya, pada level katakan ada level yang normal. Jadi ada anak yang barangkali di level normal, dia itu udah selalu drop nilainya. Maka kan kalau guru yang nggak memahami karakteristik anak, ya dia kasih, ya biarin aja, memang anaknya sudah begitu. Yang penting udah saya tugas ngajar udah selesai. Gitu. Betul. Tapi kalau guru yang cerdas, dia memahami karakteristik anaknya, maka dia, Kang Yogi, ingat, penting yang namanya membangkitkan kepercayaan diri. Dan ini saya praktekkan. Jadi level kesulitannya saya turun, Kang Yogi. Khusus ke si anak itu. Khusus ke anak itu. Jadi ketika anak yang nilainya selalu 4, 5, yang itu menunjukkan level pemahaman dia, maka saya nggak kasih level pertanyaannya yang katakan level kan kalau pertanyaan itu ada yang level sulit, sedang itu ya, mudah. Dikasih sedang dia nggak kuat, maka untuk bangkitkan kepercayaan diri dia turuni levelnya ke mudah. Bikin dia sampai kan, bahasanya apa ya? Meningkatkan mental. Membangkitkan kepercayaan. Membangun mentalitas. Benar. Itu penting. Nah kan kebayang kalau dikasih terus aja nilainya, nanti dia ngelap 4, dia akhirnya kemudian mengambil kesimpulan bahwa memang saya ini bodoh. Itu bahaya ya. Nah, kalau guru yang cerdas, dia memahami bahwa itu berbahaya untuk si masa depan anak. Jadi, dia bikin kondisi, pengkondisian apapun itu, memberikan soal yang levelnya mudah, levelnya jauh di bawah standar, untuk yang memang tidak akan selamanya, tapi kira-kira tujuannya untuk bangkitan kepercayaan diri. Pada saat dia sudah percaya diri, nanti ada tahapan berikutnya. Ini pengalaman saya, Mas Kang Yogi, dan menurut saya, ya ternyata ajaib ya, anak-anak yang awalnya memang, saya bilang, dulu kita anggap mereka tidak mampu, tapi ketika bisa kita bikin satu lingkungan yang membuat bangkitan dulu kepercayaan diri dia, dan kita bantu dia memiliki satu kemampuan, ternyata fitrahnya dia berkembang. Jadi kalau anak itu ketemu dengan potensi, dia paham sadar potensi, dia punya kemauan untuk mau belajar, terus mengembangkan potensinya, itu memang ternyata ada atau tidak ada guru, ada tidak ada kita, itu dia malah fitrahnya akan terus. Kuncinya adalah menemukan itunya tadi ya. Gitu, dan istilahnya menemukan guru yang tepat juga. Betul. Gitu. Jadi makanya selalu ada yang bilang bahwa tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah ya tadi murid yang dia belum rezeki ketemu guru yang memahami diri. Masya Allah. Kang Asep nggak kerasa ini kita. Cepat ya. Udah 30 menit. Tapi nggak apa-apa, luar biasa. Udah daging semua ini teman-teman. Udah bermanfaat ya. Sobat baik. Insya Allah bermanfaat ini. Daging banget. Anyway, jangan lupa teman-teman subscribe, kemudian like, share, komen gitu ya di kolom komentar kita di The Podcast di Jabar TV. Ini masih baru, kita baru beberapa episode. Doain ya Kang Asep, semoga. Siap. Ini kita memberikan. Sekali-kali saran saya undang guru. Iya, siap. Guru berprestasi misalkan. Iya. Karena kemarin saya ketemu guru ngobrol. Beliau asal Makassar, menjadi guru di Jayapura di Papua. Hari ini tahu ada di mana? Di mana? Di Finlandia. S2 atau kuliah lagi? Ya, dia lagi ambil studi. Coba padahal di pelosok. Jadi kesimpulannya tidak ada siapapun latar belakangnya, mau dia dari kota, dari desa, latar belakang ekonomi orang kaya, orang miskin. Kalau menurut saya itu bukan jadi satu hal yang kemudian seolah-olah nutup nasib kita. Justru nasib kita itu bergantung pada diri kita. Menemukan potensi, dan yang paling penting adalah
tidak pernah berhenti belajar, Kang Yogi. Iya. Orang-orang punya passion, ingat tadi, meaning. Pada saat belajar dia memaknai itu sebagai sesuatu yang powerful, sangat joyful, sangat meaningful gitu. Dan dia nanti punya progress karena punya target standar yang dia naikin standar level kemampuan dia. Dan saya pikir itulah orang-orang yang berbahagia itu tadi. Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang ini orang-orang yang menemukan jati dirinya dan dia belajar terus berkembang. Dan di satu titik tertentu dia menyadari bahwa sebagai ungkapan rasa syukurnya karena dia bisa berkembang, bisa mengelola potensi dirinya, dia akan memberikan apa yang dia miliki, yang terbaik yang dia miliki untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Dahsyat, emang ini itu. Dimanapun, di posisi apapun itu yang luar biasa. Di berbagai profesi bidang apapun kita pasti akan menemukan orang-orang seperti itu. Nah, tadi kita bahas, let's say kayak Michael Jordan, itu kan sesuatu tuh. Bahkan saya pernah mendengar cerita gitu bahasanya Michael Jordan itu saking passionnya sama bola basket, dia tuh sehari bisa latihan free throw hampir 1000 free throw. Gagal 199 dia ulang dari awal ya. Iya, kalau kita pasti kalau kita mah udah nggak apa-apa lah 500 anggap aja 1000 kan. Jadi memang ingin menjadi the best ya, progress gitu kan, progress terus. Prosesnya dilewati dan tidak ada sesuatu yang instan. Selalu orang-orang yang berhasil yang dia pasti ditempa oleh banyak kesulitan, Kang Yogi. Ini penting. Jadi bukannya menderita ya, tapi menghadapi kesulitan gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa penderitaan itu mungkin bagi beberapa orang penderitaan itu sesuatu yang dihindari, tapi justru bagi orang-orang yang berhasil, ini penting dalam konteks pendidikan. Mestinya kita juga hari ini sistem pendidikan kita di sekolah maupun di rumah sebagai orang tua justru kita harus mengkondisikan dalam beberapa hal anak-anak harus mengalami situasi yang mereka menderita, keluar dari zona nyamannya. Dan tugas kita adalah jangan mengambil penderitaan, nyelesain penderitaan mereka, tapi mereka alami sendiri. Anak-anak itu harus mengalami sendiri, Kang Yogi. Dengan mereka mengalami sendiri, mencari solusi sendiri, tugas kita adalah mendampingi, tidak mengambil alih itu dalam konteks nyelesain masalah, jangan. Tapi jadi teman supaya dia bisa analisa, identifikasi masalahnya apa, dan dia tahu alternatif solusi masalahnya apa, dan dia lakukan. Mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang disebut dengan adversity quotient. Apa tadi? Adversity quotient itu kemampuan dia untuk bisa survive. Jadi dalam situasi sulit apapun di masa yang akan datang, karena dia sudah terbiasa. Udah tough gitu ya. Udah biasa gitu. Udah biasa. Jadi ada masalah, lewatin. Ada masalah, lewatin. Dari setiap masalah dia belajar sesuatu. Itu penting. Jadi ini termasuk ilmu parenting nih, sobat baik. Jadi bahwasanya saya kan udah punya anak nih, Kang Asep ya, baru Bang Musik 3 tahun. Jadi kita jangan melulu ya kayak gini ya, simpelnya jatuh gitu, malah nyalahin batu. Nah, itu contoh. Gitu. Ini batu di mana harusnya kan. Nah, lain kali hati-hati ya. Jadi lebih ke anaknya gitu, bukan menyalahkan orang lain juga. Gitu ya. Anak-anak belajar yang namanya konsekuensi. Kalau megang pisau nanti bisa berdarah, sakit. Kalau megang api bisa panas. Nah, jadi ada konsekuensi, dan itu cara untuk mendidik anak-anak kita. Ditempa dengan kesulitan. Justru harusnya dikondisikan. Dan saya bersyukur, makanya tidak jarang kalau saya ngelihat Kang Yogi, bahkan banyak hari ini orang-orang sukses, orang-orang besar justru lahir dari keluarga yang ada yang kesulitan, tidak mampu survive, makan aja susah. Tapi hari ini ada yang jadi doktor, peraih Nobel. Saya mengatakan justru ya itulah hidup itu. Bahkan kita kalau bisa menemukan polanya, nah kalau kita kondisinya normal, baik katakan normal kondisinya, justru tadi bikin satu lingkungan, kondisi yang membuat anak-anak itu survive. Mereka mandiri, mereka jadi seorang pemikir kritis, menjadi problem solver. Nah, ya memang pilihannya harus dikasih lingkungan yang membuat mereka ada berhadapan dengan masalah, dan mereka selalu berproses belajar mengatasi masalah. Dan kita nggak ninggalin kan, tetap kita menemani, tapi kita nggak ngambil alih itunya gitu ya. Kalau kita ambil alih ya kita ingin mengatakan itulah bentuk kita sayang pada anak-anak. Padahal sebenarnya kita sedang menjerumuskan anak kita untuk kita jadi susah. Karena kan persoalan di masa depan makin kompleks. Betul. Ketika anak-anak sudah terbiasa mengatasi persoalan, nah justru poin pentingnya adalah kita sedang menyiapkan anak-anak untuk survive, menjadi seorang problem solver. Oke, Masya Allah. Wah, seru banget ini. Aduh, kapan-kapan datang lagi. Siap. Asep. Tapi kita undang guru-guru juga tadi, Kang Yogi. Betul. Menarik.
thank you for coming Kang Asep, hatur nuhun pisan yang sudah datang Sami-sami. ke The Podcast The Jabar Alhamdulillah. TV. Sukses terus ya. Sukses Podcast terus. Jabar, ya. Salam buat keluarga di rumah. Kang Hatur Asep nuhun, ini hatur tinggal nuhun. di Bogor ya. Bogor, kota hujan ya. Kota hujan. Jauh-jauh ke Bandung Ya. untuk The Podcast. Sobat baik luar biasa. Tadi sekali lagi jangan lupa subscribe, kemudian komen, like, and share The Jabar TV. Follow juga IG-nya The Jabar TV @TheJabarTV. Insya Allah kita akan selalu memberikan informasi mengedukasi dan menghibur, karena insya Allah juga kita ada beberapa konten yang menghibur juga. Bismillah, semoga Allah meridai kita semua. Amin. Hatur nuhun Kang Asep. Sami-sami. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.